Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kid, the fourth grade. Bertemu lagi dengan Ustazah. Kali ini kita di pembelajaran math. Kita kemarin masuk ke chapter 2 ya. Dan hari ini melanjutkan ke bagian rounding numbers. Silakan dibuka bukunya halaman 23, 23, 24, 24, and 25, 25. Disiapkan ya bukunya. Sebelum membuka buku, kalian amati dulu video ini, penjelasan Ustazah agar kalian paham untuk materi kali ini. Oke, rounding number itu maksudnya kita membulatkan angka. Maksudnya membulatkan angka itu seperti apa sih? Nah, di sini kita let's learn together. Mari belajar bersama-sama. Number 1, round 994 to the nearest 10. Maksudnya apa sih? Maksudnya bulatkan angka 994 ke puluhan yang paling dekat. Maksudnya gimana nih? Nah, jadi lihat garis bilangan yang di bawah. Ini ada garis bilangan antara 990 sampai 1000. Jadi angka 994 itu posisinya kan seperti yang ditunjuk garis merah ya di situ. Nah, 994 itu lebih dekat ke 990 atau ke 1000 posisinya. Ya, kalau dilihat lebih dekat ke 990 ya. Nah, maksudnya dibulatkan ke bagian puluhannya itu, jadi puluhan yang paling dekat itu adalah 90 itu yang di depan atau ke belakang itu yang 1000 ya. Nah, ternyata yang paling dekat adalah 990. Jadi 994 itu kalau dibulatkan atau di belakangnya menjadi 0 gitu ya maksudnya, itu lebih dekat ke 990. Berarti jawabannya nanti kalau disuruh untuk membulatkan 994, jawabannya adalah 990 karena lebih dekat ke 990. Nah, to round a number to the nearest 10, look at the digit in the ones place. Jadi kalau ingin membulatkan mendekati 10, lihat satuannya. Nah, satuannya kan ini 4 ya di belakang. Nah, kalau 4 itu kan masih di bawah 5, itu dibulatkannya ke angka yang ke bawah 990, bukan angka yang ke atas atau 1000. Tapi kalau angkanya di atas 5, satuannya di atas 5, itu 5 atau di atas 5 ya, batasnya 5 atau di atas 5, itu dibulatkannya ke 1000-nya. Contoh lain biar lebih paham ya. Number 2, round 960 to the nearest 100. Kalau tadi pembulatannya puluhannya, sekarang pembulatan ratusannya. 960 itu posisinya kan seperti di garis merah itu ya, lebih dari 950. Kalau dibulatkan itu lebih dekat ke 900 atau ke 1000. Lebih dekat ke 1000 ya. Seperti yang Ustazah tadi bilang, kalau di atas 5 itu dibulatkannya ke atas, tapi kalau di bawah 5 itu dibulatkannya ke bawah. Nah, jadi 960 kalau dibulatkan itu jadi 1000. Kalau ini pendekatannya ratusan ya. Jadi kalau mendekati yang ratusan itu lihat digit puluhannya. Kalau tadi pendekatan yang puluhan itu lihat digit satuannya. Kalau ini yang mendekati ratusannya itu lihat digit puluhannya. Contoh lagi biar lebih paham. Nomor 3, round 1725 to the nearest 10. Nih, ini pendekatan 10 lagi. 1725 dibulatkan dengan pembulatan 10-nya. Jadi lihat
satuannya. 1725 itu satuannya kan 5 ya. Posisinya di tengah-tengah seperti ini. Itu lebih dekat ke 1720 atau ke 1730. Dan ternyata di tengah-tengah ya. Ingat, kalau angka belakangnya itu 5 atau ke atas, itu pembulatannya ke atas, ke 1730, bukan ke 1720. Kecuali kalau 1724 misalkan, itu nanti dibulatkannya ke 1720. Contoh lagi. Nah, round 9975 to the nearest 100. Bulatkan 9975 ke ratusan yang paling dekat. Di sini ratusan paling dekat dengan angka ini adalah 9900 atau 10.000. Nah, lihat puluhannya. Puluhannya itu 75 kan ya? Sudah melewati 50 dan posisinya mendekati 10.000. Jadi kalau dibulatkan 9.975 itu adalah 10.000 jawabannya, bukan 9.900. Ya, seperti itu. Nanti latihan soal biar kalian lebih paham. Nah, di sini let's practice. Let's practice-nya ini ada di halaman 25. Coba kalian kerjakan nomor 1, 2, 3, 4. Ustazah jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakannya. Nomor 1A, round 2135 to the nearest 10. Jadi, bulatkan angka 2135 ke puluhan yang paling dekat. Ustazah kasih pilihan. Kalian pilih dari dua angka ini berapa jawabannya. 2135 kalau dibulatkan ke pendekatan 10 itu pilihannya akan dibulatkan ke 2130 atau ke 2140. Yuk, lebih dekat kemana? 2140 atau 2130. Lebih dekat kemana? Lihat, angka satuannya itu 5. Nah, 5 di tengah-tengah ya. Kalau 5 ke atas itu berarti dibulatkan ke angka yang atas, berarti ke 2140. Paham? Oke, lanjut lagi. Nomor 1B, round 2135 to the nearest 100. Bulatkan 2135 ke ratusan yang paling dekat. Pilihannya, angka ini akan dibulatkan ke 2100 atau ke 2200. Lebih dekat kemana? 2100 atau 2200. Lihat, puluhannya itu 35. 35 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 itu berarti didekatkan ke yang bawah. Jadi jawabannya adalah 2100. Sudah betul? Oke, lanjut lagi. Nomor 2. Round 3960 to the nearest 10. Bulatkan 3960 ke puluhan yang paling dekat. Pilihannya ini akan dibulatkan ke 3960 atau ke 3970. Nah, karena ini udah bulat ya, ini berarti dibulatkan ke 3960 tetap. Karena ini tidak 3966, 3961 enggak. Karena ini udah pas ya, jadi segini. Sekarang yang 2B, round 3960 to the nearest 100. Sekarang angka ini dibulatkan ke ratusan yang paling dekat. Pilihannya dibulatkan ke 3900 atau ke 4000. Lebih dekat kemana? Lihat puluhannya. Puluhannya itu 60.
60 itu sudah melewati 50. Jadi dibulatkan ke atas. Jawabannya 4000. Gitu ya. Oke, sekarang nomor 3, round the numbers to the nearest 10. Bulatkan angka-angka di bawah ini A, B, C, D ke pendekatan 10 ya. 10 yang paling dekat. Dari angka 888, pilihannya dibulatkan ke 880 atau ke 890. Lebih dekat kemana? Lihat satuannya. Satuannya itu 8. Sudah melewati angka 5. Berarti dibulatkan ke atas. Jadi jawabannya 890. Sekarang yang B, 4444. Kita bulatkan ke puluhan yang paling dekat. Pilihannya akan dibulatkan ke 4440 atau ke 4450. Lihat satuannya itu 4. 4 itu di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti dibulatkan ke bawah. Jadi jawabannya, oh maaf, ternyata Ustazah mengerjakan yang C dulu ya. Oke, yang C dulu deh, ulangi. 3C itu 5252. Dibulatkan mendekati puluhan. Puluhannya itu berarti pilihannya 5250 atau ke 5260. Nah, lihat. Satuannya itu angka 2 di bawah 5. Berarti dibulatkan ke bawah ya. Berarti jawabannya 5250. Sekarang yang B, 4444 akan dibulatkan ke 4440 atau 4450. Lihat satuannya itu 4. 4 itu di bawah 5, berarti dibulatkan ke bawah. Jawabannya 4440. Sekarang yang D. Yang D itu 5005. 5005 itu pilihannya akan dibulatkan ke 5000 saja atau ke 5010. Lihat satuannya itu 5. 5 di tengah-tengah ya. Kalau di tengah-tengah atau di atas 5 itu dibulatkan ke atas. Berarti jawabannya 5010. Nah, yang nomor 4, round the numbers to the nearest 100. Bulatkan angka-angka di bawah ini ke ratusan yang paling dekat. 4A itu 777. Ratusan yang paling dekat itu antara 700 atau 800. Mau dibulatkan ke 700 atau ke 800. Lihat puluhannya itu 77. 77 itu udah di atas 50. Kalau di atas 50 berarti dibulatkan ke atas. Berarti jawabannya 800. Oke, sekarang 4C 2050. 2050 ratusan yang paling dekat. Dijadikan pilihannya 2100. Maaf, bukan 2100 ya. Dibulatkan ke 2000 atau ke 2100. Nah, lihat. Puluhannya itu 50. 50 itu di tengah-tengah. Ingat-ingat lagi, kalau 50 atau di atas 50 itu berarti dibulatkan ke atas. Berarti jawabannya 2100. Oke, sekarang yang B, 5555. Itu pilihannya dibulatkan ke 5500 atau ke 5600. Oke, lihat puluhannya. Puluhannya itu 55. 55 itu sudah di atas 50. Kalau sudah di atas 50 berarti dibulatkan ke atas. Berarti jawabannya 5600. Sekarang 4D 2005. Pilihan pembulatannya itu akan dibulatkan ke 2000 atau ke 2100. Yuk, 2000 atau 2100. Nah, lihat ini. Lihat angka belakangnya ya, 5 ya. 5 itu jauh sekali dari 50. Nah, karena jauh sekali dari 50, berarti ini dibulatkan ke
bawah, berarti jawabannya 2000. Bisa dipahami? Ya, sambil belajar sambil berjalan, sambil mengingat-ingat lagi, kalian boleh ulang-ulangi lagi penjelasan Ustazah agar lebih paham untuk penjelasan tentang rounding number atau membulatkan angka. Jadi intinya membulatkan angka itu memudahkan kita nanti untuk menghitung angka. Belakang angka ini dibuat 0 semua, sehingga nanti bisa lebih memudahkan kita. Ya, untuk kali ini tugasnya adalah mengerjakan halaman 25 ya, bersama Ustazah. Untuk tugas selanjutnya nanti Ustazah share di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.